Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insyaallah semuanya sholih sholihah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, yakni berupa kesehatan jasmani dan rohani serta tawil umur, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan syiar Ramadan yang diadakan oleh SMK Wahid Hasim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wahid Hasim yang insya Allah semuanya sholih sholihah. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang akhlak. Apa sih itu akhlak? Akhlak biasa kita kenal dengan sopan santun, tata krama. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang yang benar-benar telah melekat dan melahirkan perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan. Jadi akhlak itu sudah diperintahkan Allah. Bahkan Nabi Muhammad ketika diangkat jadi Rasul, perintah untuk akhlak, untuk menyempurnakan akhlak ini lebih dulu dibandingkan dengan perintah untuk sholat. Sebagaimana hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, kenapa kok kita harus berakhlak? Karena akhlak merupakan parameter utama keimanan seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah, akhlak itu ada bermacam-macam manfaatnya. Yang pertama, manfaat akhlak itu membuat kita selalu berpikir positif, berpositif thinking. Jadi kita selalu husnudzon, nggak suka bersuudzon sama Allah, ataupun nggak suka bersuudzon sama orang lain. Yang kedua, manfaat dari akhlak itu membuat hati menjadi tenang. Karena apa? Karena kita nggak suka suudzon kepada orang, jangan-jangan seperti itu. Jadi akhirnya hati menjadi tenang. Kemudian manfaat yang ketiga, membentuk pribadi yang santun, yang sopan. Manfaat dari akhlak. Dan selanjutnya, manfaat akhlak itu menjadikan kita banyak dicintai. Kalau misalkan akhlak kita baik, insya Allah orang di sekitar kita pun banyak yang suka sama kita, banyak yang mencintai kita. Nah, ketika kalian sekolah SD, SMP, pasti sudah diajari tentang akhlak. Akhlak itu dibagi dua, nak. Yang pertama, akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan akhlak mazmumah, akhlak yang jelek. Contoh akhlak mahmudah itu sabar, pemaaf, jujur, berbakti, nurut.
Sedangkan yang akhlak mazmumah itu akhlak yang jelek. Jadi kalau tadi mahmudah itu seperti yang Ibu sebutkan itu, dan sekarang yang jelek, contohnya misalkan takabur, riya, sombong, dan lain sebagainya. Untuk pelajaran kita hari ini, kajian Syiar Ramadan kita hari ini, kita berbicara masalah akhlak mahmudah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sangat penting, kita berbakti itu sangat penting. Karena apa? Kepada siapa kita harus berakhlak baik? Yang pertama, kepada orang tua. Baru setelah itu contoh akhlak yang baik lagi, berbuat baik lagi kepada guru. Karena apa? Guru walaupun tidak melahirkan kita, guru itu adalah nama lain dari orang tua kita. Jadi orang-orang yang mengajar kalian di SMK Wahid Hasyim itu, guru-guru kalian itu juga adalah orang tua kalian. Jadi harus kita hormati. Kemudian kepada siapa lagi kita berakhlak? Kepada semua orang, kepada semua manusia, tidak pandang bulu. Jangan karena jabatan kita kemudian tunduk, patuh, sopan. Tapi karena nggak punya jabatan kita nggak ngereken, nggak nurut, jangan. Jadi yang namanya akhlak itu kepada siapa saja. Nah, ini Ibu ada satu cerita tentang akhlak baik seorang anak kepada orang tua. Jadi Ibu akan memutarkan sebuah video tentang kisah Uwais Al-Qarni. Coba kalian saksikan mulai awal hingga akhir. Karena apa? Karena nanti di akhir ceritanya itu Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian. Selamat menyaksikan. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu yang merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari Ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu, ia ingin sekali mengabulkan, namun bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah kan jauh. Dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kaki yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu tubuhnya haruslah kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Masya Allah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah bagiku." Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia minta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah SAW. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah, dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang dan ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih.
Beberapa hari kemudian Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah kepada para sahabat di suatu hari. Aisyah radhiyallahu anha dan dua sahabat Rasulullah, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan beristighfar. Dia adalah penghuni langit. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Meski tak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah, begitu juga Rasulullah sangat mencintai Uwais. Berpuluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak kenal dan itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk mengikuti dan menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Nah, adik-adik sekalian, itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni, seseorang yang terkenal di langit karena ketaatannya dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, serta karena baktinya kepada ibunya, yang telah membawa ibunya ke Mekah hanya dengan cara menggendong ibunya. Masya Allah. Nah, anak-anak, dari apa yang telah Ibu putarkan tadi di video, sekarang tugas kalian meresume tentang cerita dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni tadi. Jadi meresume, ngerangkum, kemudian menjelaskan hikmah apa saja yang kita bisa contoh, kita bisa ambil dari cerita tentang Uwais Al-Qarni yang tentang beliau berbakti kepada ibunya. Nah, anak-anakku, dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga bisa mengambil manfaat dari pelajaran kita hari ini dan kita dijadikan anak-anak yang sholih-sholihah, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita dengan akhlak kita yang baik, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kedua orang tua kita, bagi guru-guru kita, dan bagi orang-orang yang memandang kita. Ya nak ya, jangan lupa jaga kesehatan, kurangi berkerumun, sering cuci tangan dan pakai masker. Semoga kita dikasih Allah kesehatan yang sempurna. Nah, jangan lupa ya nak ya, setelah kalian menyaksikan ini, kalian like dan subscribe, kemudian kalian tulis komentar kalian tentang video ini dengan cara menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Karena itu adalah salah satu bukti bahwa kalian masuk pada kajian Syiar Ramadan. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.